We walk the talk, not only talk the talk. Assalamualaikum warga Konoha. Alam Konoha yang subur ditumbuhi banyak pohon besar yang menyumbang jutaan energi untuk kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya. Datanglah pemimpin yang rakus berbadan kurus yang telah mendapatkan bisikan halus karena mimpi saat tertidur pulas akibat minum lem tikus, lalu mengubah hutan hijau ingin mendirikan ibu kota Konoha. Kali ini, kita akan kembali mereaction sebuah video di channel Mat Kampong tentang Fufu Fafa, Konoha, dan We Walk the Talk. Juga, keinginan Julius Wedus mendirikan rumah burung Gerudeus di sebuah hutan yang diberi nama Ibu Konoha. Burung Gerudeus akan dijadikan hilirisasi telur di ibu kota baru nantinya. Para pemuja Dewa Konoha akan diseduhkan kuning telur agar kelak hidup mereka akan bertambah jaya menikmati hasil kerja peras mereka. Teriakan menggema di Istana Tua. Jin-jin ifrit yang bosan dengan keramaian Batavia berbisik keras memaksa Kaisar Julius Wedus mengambil keputusan besar. Pindahkan ibu kota Konoha ke hutan lebat itu, jauh dari kebisingan, jauh dari manusia yang berdesak-desakan. Suara kendaraan hilang diganti raungan satwa liar dan desiran dedaunan. Inilah ibu kota baru Konoha, hutan yang hidup dan penuh teriakan alam. Di suatu ketika di negeri Konoha, di saat negeri masih dalam genggaman kekuasaan Kaisar Dungu, sang maestro tifu-tifu, Kaisar Junius Wedus diundang untuk menghadiri pertemuan dalam Forum Paris Agreement 2015 di Kekaisaran Galia. Dalam forum tersebut membicarakan pemanasan global terkait dengan deforestasi hutan. Sekalipun dengan berat hati, Junius Wedus berangkat dengan berbekal bahasa Galia seadanya. Ladies and gentlemen, I would hereby like to officially nominate as the invention of the century. Did he just nominate dysentery? I think he meant century. Or maybe I'm confused. The selfie has changed the world. It has now evolved into the Wi-Fi. Just nod, smile, clap later. We walk the talk, not only talk the talk. Sekembalinya dari Paris Agreement, Junius Wedus mengadakan pertemuan tertutup di dalam ruangan istana dengan Gaius Cassius Longinus dan Erinus Tiberius. Aku sepertinya mencium bau-bau kolonial di dalam ruangan istana ini. Ini pasti aroma eau de cologne, parfum yang Pak Bos bawa dari pertemuan Paris Agreement kemarin. Kita akan bangun ibu kota baru di Pulau Kreta Magna, namanya Imperium Colonium Novantum. Bah, Pulau Kreta Magna itu hutan lebat, Pak Bos. Bisa-bisa kita dituduh pula deforestasi. Itu tugas Pak Gaius. Ubah narasinya, bikin seolah ini sejalan dengan perjanjian Paris. Kalau gitu, kita mainkan saja narasi Green City, kota hijau, sehijau mata memandang fulus. Bro Erinus, promosi ke penjuru dunia. Buat proyek ini seperti surga hijau penuh investasi. Siap Pak Bos, saya sudah siap pitching dari Galia sampai ke Atlantis. Kemudian Junius Wedus mengusulkan rencana pembangunan ibu kota baru itu
ke para senator. Sekalipun ada beberapa yang menentangnya, namun sebagian besar menyetujuinya. Kami menolak. Prioritas negeri ini bukan membangun kota mimpi. Kami sangat mendukung pembangunan ini demi kejayaan kekaisaran. Kami setuju. Kami siap pindah ke sana sekarang ini juga. Sesuai petunjuk kaisar, kami setuju sajalah. Gagasan pembangunan ibu kota baru itu pun disetujui para senator, dan pembahasan yang dilakukan tidak membutuhkan waktu lama. Namun tidak sedikit rakyat Konoha yang menolak pembangunan ibu kota baru itu. Beberapa awak media melakukan wawancara dengan Junius Wudus terkait rencana itu. Kota itu akan jadi Green City, kota hijau. Bukan sembarang hijau, tapi hijau finansial dan spiritual. Biaya pembangunan ibu kota itu pasti sangat besar sekali, Yang Mulia. Apa semuanya dari hasil hutang? Dari investor luar negeri, dari Sparta dan Gallia sudah masuk. Sebentar lagi Parthia dan Atlantis juga akan masuk. Banyak yang bilang, kalau biayanya ada yang diambil dari uang belanja rakyat. Ya enggak lah, kita enggak bakalan pakai uang belanja rakyat. Enggak mungkin itu. Namun, tak satu pun investor yang muncul. Yang datang cuma gergaji dan alat berat. Hutan pun dibabat, orang utan kehilangan habitat. Dana pembangunan 40% berasal dari uang belanja rakyat. Bila di negeri lain, seorang pemimpin melakukan pembohongan publik, maka dia akan menanggalkan jubahnya, mundur dan mohon ampun pada rakyat. Tapi di negeri Konoha, sang pembohong justru disanjung, diberi panggung, dan bahkan didirikan sebuah patung